Jumpa lagi dalam kuliah kewirausahaan. Kali ini dengan video pembelajaran ini kita akan membicarakan mengenai The Innovator DNA. Bagaimana setiap wirausaha pasti harus punya kemampuan-kemampuan khusus. Salah satunya adalah kemampuan untuk berinovasi. Karena tanpa inovasi dia akan cepat terlindas oleh produk-produk lain yang lebih berinovasi. Banyak di sekitar kita, banyak produk-produk seperti misalnya handphone saya sebut ya, misalnya kayak Nokia ya. Kenapa Nokia sekarang agak menurun? Karena Nokia sendiri tidak melakukan inovasi-inovasi yang signifikan. Oleh karena itu, belajar dari masalah Nokia, belajar dari beberapa produk-produk yang dulu itu benar-benar sangat digandrungi masyarakat dan sekarang mulai tergantikan, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ada sebuah hal yang belum mereka lakukan dengan maksimal, yaitu proses inovasi. Dan untuk menjadi seseorang yang cukup punya kemampuan inovasi, saya akan menjelaskan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jeffrey H. Dyer, kemudian Hall B. Gregerson, dan Clayton M. Ya. Jadi mereka sudah melakukan penelitian-penelitian dan mereka akan menunjukkan pada kita beberapa poin-poin yang harus kita miliki menjadi seorang inovator. Oke, kalau Anda penasaran, mari kita saksikan selanjutnya. Come on. Kemampuan yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang inovator adalah dia harus punya kemampuan associating. Kemampuan associating itu apa? Dia bisa menghubungkan hal-hal yang kayaknya awalnya nggak ada hubungan sama sekali ya, tetapi akhirnya dia bisa menghubungkan dan mendapatkan pandangan yang baru ya, bahkan dia bisa menciptakan sesuatu yang baru. Seperti kursi ini kita lihat sangat unik ya. Jadi pegangan tangannya memakai seperti kaki orang ya kalau pas bergagah. Ini sesuatu yang sangat unik. Kemudian yang kedua, contoh yang saya berikan ini adalah sebuah sepatu yang sangat art ya. Jadi mungkin orang itu melihat situasi menghubungkan di mana seekor kuda itu makan rumput dan dia kepalanya agak menunduk. Kemudian dia secara tidak sadar mengasosiasikan bahwa ini pas menunduk dia seperti sepatu ya. Jadi kakinya sendiri dan bentuknya ini bisa menyerupai sepatu. Maka kemudian dia mengasosiasikan menjadi sebuah sepatu. Kemampuan kedua atau DNA kedua yang harus dimiliki oleh seorang inovator adalah questioning, atau dia selalu mempertanyakan. Artinya seorang inovator ini selalu punya semangat tinggi untuk sebuah perubahan ya. Dan dia selalu mempertanyakan sesuatu yang dianggap sudah baku atau mapan di masyarakat. Untuk mengeksplorasi hal tersebut biasanya kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan seperti why, kemudian why not, why if ya. Tentu hal ini akan menstimulasi pola pikir kita secara terbalik sehingga nantinya harapannya akan menjadi sebuah awal proses-proses inovasi barang atau produk tertentu. Kemampuan ketiga adalah observing atau observasi ya. Observasi yang sangat detail pada kehidupan itu kadang mampu menelurkan ide baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Di sini saya berikan gambar anak saya. Dia nggak tahu suatu saat itu cuma memperhatikan ya. Ada tempat nasi, kemudian ada kotak, dan nggak tahu dia kemudian lama ngeliat dan mengambil gunting, ngambil selotip dan dia buat ya. Katanya sih aku jadi robot ya. Jadi itu dari barang-barang bekas, kemudian dia mengobservasi secara detail dan kemudian dia mendapatkan ide. Ini mungkin dia akan mengasosiasikan juga. DNA berikutnya yang harus kita miliki sebagai seorang inovator itu adalah kita melakukan eksperimen ya. Jadi eksperimen ini dapat membuat kita semakin memahami hal-hal apa saja yang diinginkan oleh konsumen ya.
Dan ini yang jelas mendukung keberhasilan produk atau sebuah ide yang kita jalankan. Eksperimen kadang-kadang belum berhasil ya, jadi jangan mudah putus asa, tapi paling tidak kita akan terus bergerak untuk mendapatkan inovasi baru yang sukses. Seperti ini adalah gambar dan percakapan dengan salah seorang konsumen. Ini adalah salah satu produk saya yang saya luncurkan. Anda bisa lihat di Instagram kami di Enos Kitchen, banyak sekali produk-produk kami ya. Dan untuk menjadi seperti sekarang ini, banyak yang mesen, banyak yang seneng, rasanya banyak ya. Ini salah satu percakapan saya di mana kami juga diprotes ya. Wah ini kurang nih ya, kurang ditambah sambal saset. Dulu nggak ada sambal sasetnya, tapi setelah ada protes, setelah ada proses trial error, kemudian kami tambahkan. Sampai saat ini kami menambahkan itu, dan ternyata banyak konsumen yang suka dengan ini. Kemampuan berikutnya itu adalah kemampuan networking. Di sini adalah gambar saya dengan teman-teman, di mana saya dengan teman-teman ini berbagai macam latar belakang ya. Beda kami, ada yang guru, ada yang pengusaha, kemudian ada yang ibu rumah tangga ya. Dan kadang di antara teman-teman ini pandangannya berbeda, tetapi justru dengan ketika kita berpikir bareng-bareng, yang ngobrol ke sana kemari, itu malah kita mendapatkan wawasan yang baru. Kita punya cara pandang yang berbeda, sehingga ini kadang mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan bisnis kita atau usaha kita ya. Oh ternyata dari sisi guru itu seperti ini ya. Oh ternyata kalau ibu rumah tangga itu pengennya kayak gini nih. Sehingga inilah yang kemudian bisa menstimulasi kita membuat sebuah inovasi produk yang baru. Nah, bagaimana? Sudah jelas dengan penjelasan saya? Apakah Anda juga merasa bahwa ada beberapa hal yang saya jelaskan tadi ada di dalam Anda? Atau mungkin ada beberapa hal, atau justru Anda belum memiliki poin-poin yang tadi saya terangkan? Kalau Anda ingin jadi seorang inovator, maka belajarlah untuk mempunyai poin-poin yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, demikian yang bisa saya sharingkan pada video pembelajaran kali ini. Saya yakin Anda bisa menjadi seorang wirausaha sukses, dan Anda harus punya jiwa inovasi yang cukup tinggi. Anda harus menjadi orang yang kreatif. Salam wirausaha. Sukses selalu untuk kita. Bye.